Selamat pagi, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur, terus dikaruniakan kasih setia Tuhan untuk melaksanakan aktivitas kita, sekalipun mungkin kita melaksanakan itu dari rumah kita masing-masing oleh karena kondisi pandemi yang kita alami pada saat ini. Hari ini Jumat 9 Juli 2021, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Tuhan menyertai dan menolong kami, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan yang akan menjadi pondasi iman kami, menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeskel pasal 3 ayat 1-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, maka gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang kau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicara kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Amin. Tuhan meneguhkan hatimu. Dapatkah Anda mengingat-ingat suka duka yang pernah Anda alami dalam pelayanan? Duka karena harus memelihara hidup adil di hadapan Tuhan. Suka karena mengalami Tuhan secara dekat serta merasakan bahwa Dia menyertai hamba-Nya. Firman yang harus Yeskel beritakan bukan firman ringan melainkan berat karena syarat dengan rencana Tuhan untuk menghukum. Namun demikian ketika Yeskel memakannya terasa manis. Tugas pemberitaan Yeskel sekali lagi diuraikan sebagai hal yang tidak mengenakan. Ia harus pergi memberitakan berita buruk itu bukan kepada bangsa asing melainkan kepada bangsanya sendiri yang hadir bersamanya di Babel. Tuhan sudah mengingatkan Yeskel lebih dahulu bahwa bangsa yang mengenal Tuhan dan firman-Nya justru yang menolak mendengar. Mereka adalah bangsa yang berhati batu. Tuhan tidak mengubah hati umat Israel. Ia memilih meneguhkan hati hamba-Nya seperti batu intan, membuat semangatnya seperti baja agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel. Selain memiliki keteguhan dan kesemangat, Yeskel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Melayani Tuhan selalu ada suka dan duka. Suka karena kepercayaan Tuhan atas kita yang dipanggil dan dipilih untuk melayani Dia. Duka tentu karena penolakan dari orang-orang yang kita layani. Memang melayani Tuhan pasti melibatkan fisik, emosi, mental kita habis-habisan. Tapi jangan khawatir, karena Dia sendiri akan menjadi kekuatan kita. Dia akan meneguhkan hati kita setiap kali kita melakukan perintah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa ketika Tuhan yang meneguhkan hati kami pasti dimampukan menjalani kehidupan ini dalam suka dan duka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengubah kami
sehingga kami akan terus menjalani kehidupan ini sekalipun kami harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Sebagaimana pandemi yang menjadi gumul kami saat ini, tapi kami yakin dan percaya akan melihat semua peristiwa ini dalam terang firman Tuhan, sehingga kami tetap kokoh dan teguh. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan keluarga kasih kami, keluarga Bapak Jujur Pesaragi, keluarga Bapak Sal Pak Bendon, Pak Sanapang CS, Petrus Patiung CS, keluarga Bapak Martin Tandung, keluarga Bapak Andri Laksana Eka Putra Patiung. Di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami ini bersama keluarga yang Tuhan karuniakan. Mereka tetap sehat dan baik dan diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan seluruh sidang jemaat dipeliharakan oleh Tuhan untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Dan berdoa bagi keluarga anggota jemaat Tuhan yang ada di perantauan oleh karena pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan keluarga lainnya. Tuhan mengasihi dan memberkati. Demikian juga Tuhan kami senantiasa mendoakan akan saudara-saudara kami yang berkumpul karena sakit oleh karena pandemi ini. Yang kena COVID, Tuhan kuatkan mereka. Sabarkan mereka Tuhan, semangat dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan juga berdoa bagi keluarga yang menyaksikan kekasih-kekasih mereka yang meninggal karena COVID. Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka sehingga tabah melewati dan menghadapi semuanya ini. Terus berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan yang terus berupaya untuk memberikan pendampingan para medis yang ada di garda depan. Tuhan kuatkan dan berikan mereka semangat untuk memberikan bantuan secara medis. Vaksinasi yang sementara berlangsung saat ini, Tuhan menolong semuanya pada waktunya dapat divaksinnya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua keadaan yang kami alami saat ini di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Tuhan menguatkan kami, Tuhan sabarkan kami. Dan biarlah dalam terang firman Tuhan, Tuhan akan mengubahkan semuanya sesuai dengan rencana-Mu ya Allah. Allah Bapa di sorga, ini ungkapan permohonan dan penyerahan kami kepada Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Tuhan dan memelihara hati pikiran yang bersukacita sehingga Tuhan tetap menolong dan menyertai kita. Tuhan memberkati.